Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya dalam channel Rahma Yuniati, channel yang mengupas masalah kristologi, islamologi, dan kisah para mualaf di dunia. Dan saya harapkan dukungan dari Anda, umat muslim, untuk selalu mendukung channel ini sebagai sarana untuk membentengi umat Islam dan insya Allah menjawab semua tuduhan dan fitnah-fitnah yang kerap dilontarkan orang-orang yang benci terhadap Islam dengan cara subscribe, like, dan bagikan videonya. Dan agar channel ini bisa terus berkembang, terima kasih. Dan topik pembahasan saya saya akan mengangkat tema menjawab fitnah misionaris tentang Masjid Al-Aqsa. Kita, sebagai umat muslim, seringkali mendapatkan pernyataan provokasi dari pihak misionaris. Menurut sejarah, peristiwa Nabi Muhammad naik ke sorga ini terjadi di sekitar tahun 621 Masehi. Namun sejarah mencatat bahwa pada tahun tersebut tidak ada satu bangunan pun yang berdiri di bekas kuil Sulaiman atau Salamo karena bangsa Romawi telah menghancurkan dan membumi ratakan seluruh bangunan di kompleks kuil tersebut pada tahun 70 Masehi. Di atas bekas kuil ini, kemudian dibangun kuil Jupiter oleh bangsa Romawi. Kemudian, kerajaan Bizantium menghancurkan kuil Jupiter, dan setelah penaklukan Bizantium oleh Islam, maka dibangunlah The Dome of the Rock di atasnya pada tahun 691 Masehi. Masjid Al-Aqsa baru dibangun di kompleks tersebut oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan, dinasti Umayyah, di tahun 710 Masehi. Menurut umat Kristen, pembenci Islam, mereka berkata, bagaimana mungkin Muhammad pada tahun 621 Masehi mengatakan bahwa ia pergi ke Masjid Al-Aqsa, padahal masjid itu baru berdiri 710 Masehi, atau 89 tahun kemudian. Jadi, Masjid Al-Aqsa ini mengacu pada masjid terjauh, yaitu Baitul Maqdis, Yerusalem atau Beit Hamikdas dalam bahasa Yahudi yang pernah menjadi arah kiblat Muslim. Dan itulah sekelumit tudingan umat Paulus yang tahunya kata masjid itu harus berupa sebuah bangunan tanpa mengetahui makna atau pengertian masjid itu sendiri, tapi ya wis, kita harap maklumin saja karena mereka kan umat usil sepanjang masa. Dan insya Allah sekarang saya akan tanggapi tudingan umat Paulus. Please, don't go anywhere, and stay here. Oke, let's go, cekidot. Saat mendengar kata masjid, bagi orang awam, pasti akan membayangkan sebuah bangunan dengan sound system, speaker corong suara, ada takmir, ada marbot, serta juga berbagai macam perlengkapan di dalamnya, seperti sajadah, karpet, tikar, dan lain-lain. Dan saya menyebut umat Kristen dengan orang awam karena tidak mengerti arti masjid yang sebenarnya. Kata masjid terbentuk dari akar kata sajadah yasjudu sujudan yang berarti sujud. Dan tempat untuk melakukan sujud tersebut disebut masjid yang bentuk jamaknya masajid atau masjid-masjid. Hal ini sesuai dengan dalil dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, dan di tempat mana saja waktu salat tiba kepadamu, maka salatlah, karena tempat itu adalah masjid. Bukhari nomor 425 dan Muslim nomor 520. Jadi tempat sujud atau masjid tidak harus ada bangunannya, walau di atas tanah lapang sekalipun. Jika itu memang digunakan khusus sebagai tempat sujud, maka bisa disebut masjid. Sekarang, silakan Anda perhatikan, yang disebut Masjidil Haram, wujud aslinya adalah tidak ada bangunannya, karena hanya beratapkan langit. Bangunan asli yang ada, hanyalah Ka'bah, yang letaknya di dalam masjid itu sendiri, sedangkan bangunan, yang kemudian berdiri di samping mengelilinginya, adalah sekedar pembatas yang sekarang ditingkat agar bisa menampung orang yang tawaf dan sholat. Sedangkan zaman dahulu kala tidak ada pembatas tersebut, karena letaknya di tanah lapang, dan karena dengan berkembangnya zaman,
agar ada pemisah dan ada batas, dengan pemukiman penduduk yang semakin merebak dan semakin padat, dibuatlah pembatas tersebut. Dan, insya Allah, sekarang saya akan tanggapi tudingan umat Paulus. Please, don't go anywhere, and stay here. Oke, let's go, cekidot. Sekarang, silahkan Anda perhatikan, yang disebut Masjidil Haram, wujud aslinya adalah, tidak ada bangunannya, karena hanya beratapkan langit. Sekedar mengingatkan juga, bahwa Ka'bah adalah, bukan masjid ya, akan tetapi, Ka'bah adalah, kiblat untuk arah sujud. Sedangkan tempat sujudnya sendiri, itulah yang disebut dengan masjid, Masjid Al-Haram. Dan, dalam Bible pun, ada disebutkan tentang sujud yang menghadap ke kiblat. Sedangkan hubungannya dengan Masjid Al-Aqsa adalah, bahwa tempat tersebut adalah, juga jadi tempat sujud Rasulullah pada saat peristiwa Isra dan Miraj, dan juga tempat sujud para nabi sebelumnya. Lokasi tersebut oleh kaum Yahudi dikenal dengan Harha Bait atau Bukit Bait Allah, atau Temple Mount, atau Kuil Bukit, karena di sana pernah dibangun rumah ibadah Nabi sebelum Nabi Muhammad. Di tempat bait, atau rumah ibadah itu juga, telah digunakan oleh para nabi sebelumnya, sebagai tempat sujud, seperti disebutkan dalam ayat-ayat Bible berikut ini. Mazmur 5 ayat 8. Tetapi aku, berkata kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus, dengan takut akan engkau. Mazmur 138 ayat 2. Aku hendak sujud ke arah baitmu yang kudus, dan memuji namamu, oleh karena kasih-Mu, dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat namamu, dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Yehezkiel 44 ayat 4. Lalu dibawanya aku melalui pintu gerbang utara, ke depan bait suci. Aku melihat, sungguh, rumah Tuhan penuh kemuliaan Tuhan, maka aku sujud menyembah. Walaupun bangunannya pada saat peristiwa Isra Miraj sudah dihancurkan oleh tentara Romawi, akan tetapi, tempat tersebut tetap dikatakan sebagai masjid atau tempat sujud. Udah paham belum sekarang? Udah ya, udah dong. Karena, arti masjid seperti sabda Nabi Muhammad tersebut di atas adalah tempat sujud yang ada di salah satu bagian di atas permukaan bumi ini, dan juga tidak harus berupa bangunan. Pada saat Yerusalem ditundukkan oleh Umar bin Khattab, baru di tempat sujud tersebut, didirikan bangunan dari kayu, di atas bekas reruntuhan bangunan ibadah yang telah dihancurkan oleh tentara Romawi sebelumnya. Sekedar mengulang, dan mengingatkan uraian di atas saja, walaupun belum berbentuk sebuah bangunan, sekalipun tempat tersebut juga, sudah bisa dikatakan masjid, sedangkan disebut Al-Aqsa, karena lokasinya yang jauh dari Madinah, sehingga disebut Masjid Al-Aqsa, yang berarti tempat sujud yang lokasinya jauh. Bangunan Masjid Al-Aqsa seperti sekarang ini, secara permanen dibangun oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan, dari Kekhalifahan Umayyah, dinasti Bani Umayyah, pada tahun 66 Hijriah, dan selesai tahun 73 Hijriah. Dan Khalifah Abdul Malik dari Umayyah juga, mempersiapkan pembangunan Kubah Sakrah, atau Dome of the Rock, pada akhir abad ke-7. Saat ini, lokasi di sekitar Masjid Al-Aqsa dan Kubah Sakrah, Dome of the Rock, diberi batasan area, yang disebut area Al-Haram Asia Syarif, di bawah otoritas pemerintah Yordania. Kesimpulannya, jika Anda umat Paulus, ingin berkomentar tentang masjid, maka jadikan diri Anda pintar terlebih dulu, tentang pengertian masjid. Jadi tahu, apa konteks yang akan dibahas, dan bukan sekedar asal bunyi, atau asbun. Jangan sampai sudah terlanjur mengeluarkan komen-komen provokatif, dan bersemangat 45, akan tetapi, ternyata pengetahuannya nol besar, yang ada pada akhirnya adalah, akan tampak kebodohannya, di depan halayak ramai. Mungkin itu saja, video saya kali ini, semoga dapat menambah pengetahuan Anda semua, dan sekaligus, sebagai bahan bantahan, buat para penghujat Islam. Akhir kata dari saya, wabillahi taufik, wal hidayah, wassalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dan selamat bertemu kembali, di video saya berikutnya.